Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengenalkan proses terjadinya hujan kepada anak-anak TK. Di masa emas mereka, tentu saja mereka sangat kritis. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Nah, hujan adalah ciptaan Allah. Hujan adalah salah satu fenomena alam yang sering terjadi di bumi kita. Namun, tahukah kita bagaimana proses terjadinya hujan? Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas secara mendalam mengenai proses terjadinya hujan. Mulai dari apa itu, mengapa terjadi, kapan terjadi, di mana, kelebihan dan kekurangan, serta bagaimana dan cara untuk menghadapinya. Nah, proses terjadinya hujan bisa dijelaskan secara sederhana sebagai berikut. Yang pertama adalah penguapan. Pada tahap ini, air yang berada di permukaan bumi seperti air laut, sungai, dan danau menguap menjadi uap air yang terbawa oleh angin ke atmosfer. Selain itu, tumbuhan dan hewan juga menghasilkan uap air melalui proses respirasi dan transpirasi. Yang kedua yaitu kondensasi. Ketika uap air yang terbawa angin mencapai lapisan atmosfer yang lebih dingin, uap air tersebut mulai mengalami proses kondensasi. Uap air berubah menjadi tetesan air kecil yang membentuk awan. Yang ketiga adalah koalesensi. Tetesan air kecil dalam awan akan terus bertambah besar akibat perpaduan dengan tetesan air lainnya. Nah, ketika tetesan air kecil tersebut sudah cukup besar dan berat, mereka akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan melalui proses gravitasi. Nah, apa itu hujan? Hujan adalah proses jatuhnya tetesan air dari awan ke permukaan bumi. Hujan terjadi karena adanya proses perubahan fase air dari uap air ke tetesan air kecil yang kemudian bergabung menjadi tetesan air besar yang jatuh ke bumi. Hujan menjadi penting bagi kehidupan di bumi karena menyediakan air bagi tumbuhan dan hewan, serta membantu menjaga keseimbangan suhu. Mengapa terjadi hujan? Proses terjadinya hujan dipengaruhi oleh faktor-faktor alam seperti suhu, kelembapan udara, dan adanya awan di atmosfer. Ketika uap air yang terbawa oleh angin mencapai lapisan udara yang lebih dingin, uap air tersebut mengalami proses kondensasi dan membentuk awan. Jika tetesan air dalam awan sudah cukup berat dan besar, maka tetesan air tersebut akan jatuh ke bumi melalui proses gravitasi dan menjadi hujan. Kapan terjadi hujan? Waktu terjadinya hujan sangat bervariasi, tergantung dari kondisi cuaca dan musim di suatu daerah. Di daerah tropis seperti Indonesia, hujan dapat terjadi sepanjang tahun, dengan puncak musim hujan biasanya terjadi pada bulan-bulan tertentu. Selain itu, hujan juga dapat terjadi pada waktu yang tidak terduga akibat perubahan kondisi cuaca secara tiba-tiba. Nah, di mana terjadinya hujan? Hujan dapat terjadi di mana saja di bumi, tergantung dari kondisi cuaca dan musim di suatu daerah. Namun beberapa daerah di bumi memiliki kecenderungan untuk lebih sering mengalami hujan, seperti daerah-daerah yang berada di sepanjang daerah tropis atau daerah-daerah yang terletak di sekitar pegunungan. Nah, apa tuh kelebihan hujan? Hujan menjadi penting bagi kehidupan di bumi karena menyediakan air bagi tumbuhan dan hewan, serta membantu menjaga keseimbangan suhu. Hujan juga dapat membantu membersihkan udara dari polutan dan debu, sehingga udara menjadi lebih bersih dan kualitas lingkungan menjadi lebih baik. Nah, apa itu kekurangan hujan? Terlalu banyak hujan dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor di daerah-daerah yang memiliki kondisi geografis yang kurang kondusif. Hujan yang terlalu lama dan intensitasnya tinggi juga dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman dan hewan, sehingga mengganggu kelangsungan hidup mereka. Nah, bagaimana nih cara menghadapi hujan? Yang pertama yaitu persiapkan diri dengan baik. Yang kedua, pastikan kondisi rumah dan lingkungan. Ketiga, kurangi aktivitas di luar ruangan. Yang keempat, beri perhatian khusus kepada anak-anak dan lansia. Nah, begitu. Nah, ada juga contoh penanganan bencana akibat hujan. Yang pertama, evakuasi dan penanganan korban. Kedua, distribusi logistik dan bantuan. Yang ketiga, pemulihan sarana dan prasarana. Keempat, sosialisasi dan edukasi. Nah, kesimpulannya, hujan menjadi salah satu fenomena alam yang penting dalam kehidupan di bumi. Proses terjadinya hujan terjadi melalui tahapan penguapan, kondensasi, dan koalesensi hujan.
Nah, hujan juga memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga perlu dilakukan penyelidikan dan penanganan yang tepat sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah. Dalam menghadapi bahaya hujan, persiapan sejak dini dan pemahaman terhadap risiko yang mungkin terjadi sangatlah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan. Demikianlah pemaparan proses terjadinya hujan untuk anak TK secara sederhana. Berpikir kritis adalah salah satu keterampilan kognitif yang paling berharga, sebab kemampuan ini memungkinkan anak untuk menggunakan disiplin dan logika untuk memecahkan masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.